Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helza Mayunfa dengan NIM 1906534 dari jurusan Teknik Elektronika Universitas Negeri Padang. Ini adalah tugas 4 dalam membuat video tentang administrasi peserta didik dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang dipandu oleh dosen saya yang bernama Tia Ayuningrum MPD. Di sini, terutama kita akan membahas tentang pengertiannya dulu, yaitu administrasi adalah mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Maksudnya adalah contohnya nih, saya kasih tahu, yaitu siswa dan siswi yang diajar oleh guru di sekolah atau mahasiswa-mahasiswi yang diajarkan oleh dosen saat di kampus. Nah, pada jalur ini ada jalur prestasi, dan jenjang ini ada contohnya SD, SMP, SMA, dan jenis pendidikannya itu banyak sekali. The next. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, lanjut, ini adalah proses administrasi peserta didik. Yang pertama itu, perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Dalam sekolah ataupun kampus, itu pasti ada rencana tentang penerimaan peserta didik baru. Kenapa begitu? Setiap tahun, sekolah maupun kampus itu meluluskan satu angkatan dan menerima satu angkatan peserta didik baru. Gunanya agar mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Contohnya, sekolah dasar SD itu meluluskan satu angkatan agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu SMP. Yang kedua, itu orientasi peserta didik baru. Maksudnya adalah pengenalan tentang sekolah maupun kampus tersebut. Contohnya, pengenalan tentang bagaimana sekolah tersebut, fasilitas yang ada, seperti lab-nya ataupun bukunya, tata tertib atau pengaturan yang harus ditaati oleh peserta didik baru. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling. Gunanya itu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik baru ataupun yang lainnya. Yang keempat itu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Gunanya itu untuk mendisiplinkan peserta didik tersebut. Contohnya, dalam pagi hari kita harus datang ke sekolah itu jam 7 pagi dan tidak boleh telat. Itu contoh mendisiplinkan mereka agar mereka bisa tepat waktu dalam suatu kegiatan dan peraturan tersebut bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima itu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Nah, peserta didik ini ada yang mempunyai kelebihan khusus maupun yang normal. Kelebihan khusus ini seharusnya itu lebih diketahui oleh pengajar, guru ataupun dosen. Jadi, guru itu juga bisa menentukan, oh ini ya yang perlu perhatian lebih, ini yang perlu dikasih kebutuhan khusus ataupun yang lainnya, dan guru itu dapat menentukan mana yang bisa mereka diajarkan dengan yang sistem A, sistem B ataupun sistem yang lainnya. Yang keenam itu pengelolaan kelas. Ketujuh yaitu pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Pencatatan peserta didik ini gunanya untuk merinci data-data peserta didik agar besoknya data yang diperlukan itu tidak tercecer dan kita bisa mengambilnya kapan saja. Dan itu tuh lebih gampang gitu ya. Dan kedelapan, kenaikan kelas dan EPTA. Kenaikan kelas ini tujuannya untuk mereka telah menyelesaikan
uh, pembelajaran pada kelas tersebut dan bisa melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi lagi. Next, ini ada instrumen administrasi peserta didik. Ada dua, yaitu ada manual dan elektronik. Yang manual ini ada buku induk siswa, buku kleper, daftar presentasi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku ledger, dan buku rapor. Elektronik itu juga ada buku induk siswa, buku kleper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Ini perbedaannya sangat simpel sekali, bisa dalam bentuk seperti ini. Dalam manual ini masih dalam bentuk pembukuan. Sedangkan dalam elektronik kita sudah menggunakan digital dalam bentuk data ataupun kita bisa mengaksesnya itu lewat internet. Sedangkan lewat manual kita hanya bisa mengaksesnya itu ya secara langsung dalam bentuk pembukuan ataupun catatan-catatan yang sudah dirancang. The next, kelebihan instrumen elektronik. Yang pertama itu lebih cepat, sangat cepat. Yang kedua itu lebih teliti. Maksudnya adalah data-data peserta didik itu lebih teliti dari nama orang tuanya, dari tempat tinggal, golongan darah, ataupun mereka asalnya gitu. Jadi lebih teliti data-data pribadi mereka gitu. Dan kapasitasnya lebih besar. Maksudnya adalah kita bisa menempatkan semua data peserta didik itu dalam satu bentuk, dalam satu file ataupun dalam satu digital yang kita perlukan gitu. Sebanyak apapun data yang ada di peserta didik, seperti itu. Next, yaitu adalah kemampuan mengulang. Maksud kemampuan mengulang ini mengulang untuk mendetail data-data itu lebih mudah gitu dan mudah mengupdate. Nah, itu tuh ada penerimaan peserta didik baru kan. Jadi lebih mudah diupdate dengan menggunakan elektronik ini dan mempermudah untuk mengirim dan menerima. Kita bisa mengirim semua data ataupun setengah ataupun seberapa yang kita mau. Next, yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru ikut terlibat dalam administrasi peserta didik, terutama pada kegiatan. Pertama, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan juga ada pengelolaan kelas dan kenaikan kelas dan EPTA. Baiklah, sekian video saya. Jika ada salah kata maupun salah penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.